Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Gusti Agung KDR Nawardana, NIM D1B1 18070 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian kelas Agrotek A. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Munafira dengan NIM D1B1 18019, asal kampung dari Kabupaten Wawotobi dan asal SMA dari SMA Negeri 1 Wawotobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izatul Hairiyah, berasal dari Nrekang, asal sekolah SMA Muhammadiyah Raha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya berasal dari Kabupaten Muna, SMA Negeri 1 Lohia. Saya jurusan Agroteknologi angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Woode Amrina, asal sekolah SMA Negeri 1 Lohia, asal Kabupaten Muna. Oke, itulah tadi dari kelompok kami. Untuk yang lainnya, mungkin karena ada halangannya jika tidak memiliki kesempatan untuk hadir. Oke, selanjutnya akan, lidahku tali-lipat. Ulangin nah, Kira. Saya potong-potong videonya. Oke. Judul materinya apakah ini? Saya lupa ya tulis. Papi. Tunggu, saya buka. Oh, instrumen dan tipe-tipe analisis. Instrumen dan tipe-tipe analisis. Oke. Oke, itulah kelompok-kelompok 2. Jadi selanjutnya itu adalah materi presentasi, di mana materi presentasi ini adalah instrumen dan tipe-tipe analisis. Oke, untuk pemateri yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Nur Munafira. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama di sini kita harus mengetahui apa itu kromatografi gas. Kromatografi gas adalah metode dinamis untuk pemisahan deteksi senyawa organik yang mudah menguap dan beberapa gas permanen organik dalam suatu campuran. Kromatografi gas sebagai teknik instrumental pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dan telah berkembang menjadi alat utama yang digunakan di banyak laboratorium. Kemajuan teknologi yang signifikan di bidang elektronik, komputerisasi, dan kolom teknologi yang telah menghasilkan lebih rendah dan batas terdeteksi dan identifikasi yang lebih akurat dari sub-sikap melalui peningkatan resolution analisis itatif teknikus. Kromatografi gas adalah sangat berguna, sangat serbaguna yang dapat digunakan di daerah industri yang paling environmental, pharmaceutical, minyak bumi, industri kimia, klinis, forensik, ilmu makanan, dan banyak lagi. Beberapa learning manufaktur dari gas omatografis menyediakan sumber daya yang cukup luas untuk pelatihan, metode development, dan layanan dukungan operasional. Nah, berikut komponen utama dari kromatografi gas. Komponen utama dari kromatografi adalah gas pembawa. Suplai gas pembawa selalu ada dan biasanya terdiri dari helium, nitrogen, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Fungsi dari gas pembawa adalah untuk membawa ampul melalui sistem. Gas yang dipilih tergantung pada aplikasi spesifik dan jenis detektor yang digunakan. Namun, helium adalah salah satu
salah satu bahan yang sering digunakan. Karena untuk menambahkan inti ionogas 1 mungkin termasuk hidrogen dan udara yang berhubungan dengan serta yang dideteksi digunakan dalam kromatografi gas. Misalnya api ionidektorisasi membutuhkan nyala api dan membutuhkan hidrogen serta udara untuk mendukung pembakaran. Gas biasanya dipasok oleh tabung gas terkompresi, tetapi generator gas juga merupakan pilihan sebagai sumber gas. Nah, komponen berikutnya yaitu lubang injeksi atau saluran masuk kromatografi. Tujuan dari saluran masuk adalah untuk memasukkan sampel ke dalam aliran gas pembawa beberapa jenis inlet dan teknik pengenalan yang sama tersedia. Jenis analisis yang paling umum melibatkan injeksi 1-3 sampel cairan ke dalam saluran masuk yang dipanaskan. Injeksi adalah akomplenan dan dengan manual teknik maupun dengan perangkat menyuntikkan otomatis yang dapat menampung sejumlah sampel vial. Di pelabuhan action dirancang untuk antarmuka dengan baikoi dikemas atau yang dipersimpangkan kemungkinan seluruh volume sampel yang diinjeksi untuk memasukkan ke dalam atau dikemas dalam kolom kapiler yang berkapasitas atau umumnya dikenal sebagai kolom megabor TM untuk analisis. Nah, ini merupakan gambar salah satu dari komponen-komponen dari kromatografi gas. Nah, berikutnya apa saja teknik pelengkap kromatografi? Kromatografi cair memberikan analisis biologis makromolekul dan polimer yang lebih mudah ditangani dalam keadaan cair daripada gas. Kromatografi cairan kritis memberikan analisis mudah menguap, tidak mudah menguap, dan termasuk zat yang labil secara elektroforesis kapiler memberikan analisis yang ditingkatkan di bidang ilmu biologi dan farmasi. Kromatografi ion memberikan analisis ion anorganik dan asam organik. Oke, terima kasih untuk Saudari Nurul Munafira. Oke, pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Izatul Khairia. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Munafira, yaitu penggunaan umum kromatografi. Untuk penggunaan umum dari kromatografi bisa dilihat dari pemisahan berbagai senyawa organik, anorganik, dan biologikal, senyawa polimer, senyawa kiral, termal, senyawa labil, dan ion kecil untuk makromolekul. Analisis dari kotoran dan analisis dari kedua volatile dan non-volatile senyawa. Determinasi dan netral ion atau zwitterionic molekul dan digunakan sebagai isolasi dari pemurnian senyawa. Bisa juga digunakan sebagai ultra-stretch untuk pemisahan preparatif dan skala proses. Selanjutnya, pengaplikasian dari kromatografi. Pengaplikasian umum dari kromatografi secara umum dapat digunakan untuk mengukur kadar senyawa tertentu dari asam amino, nukleat, dan protein dalam sampel fisiologis. Mengukur tingkat obat aktif, produk sampingan sintesis, atau produk degradasi di apotek dalam bentuk dosis. Tingkat mengukur senyawa berbahaya seperti pestisida atau insektisida digunakan untuk pemantauan sampel lingkungan, memisahkan polimer, dan menentukan distribusi berat molekul polimer dalam campuran. Lanjut, cara kerja kromatografi.
Kromatografi adalah teknik di mana zat terlarut diselesaikan dengan kecepatan elusi yang berbeda saat terlarut. Melewati kolom kromatografi, perpisahan mereka diatur oleh mereka bution antara ponsel dan fase stasioner. Keberhasilan penggunaan kromatografi cair atau LC untuk masalah tertentu membutuhkan kombinasi yang tepat dari berbagai kondisi operasi seperti jenis pengepakan kolom dan fasa gerak, panjang dan diameter kolom, laju aliran fasa gerak, suhu kolom, dan sampel ukuran. Untuk memilih kombinasi terbaik dari kromatografi, kondisi pemahaman dasar tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pemisahan LC diperlukan. Lanjut. Sistem pengiriman pelarut. Tujuan dari pompa atau sistem pengiriman pelarut adalah untuk memastikan pengiriman tepat. Dapat fase gerak direproduksi konstan dan bebas pulsa. Ada dua kelas pompa HPLC, pompa tekanan konstan dan pompa aliran konstan. Dengan yang terakhir adalah yang paling umum. Jenis sebagian HPLC pompa aliran konstan adalah pompa piston reciprocating, di mana pistonis didorong masuk dan keluar dari ruangan pelarut antar volumenal dan 10-100 mili oleh cam sentris edge atau gigi. Pada langkah maju katup diperiksa masuk, menutup katup periksa keluar terbuka, dan fase gerak di pompa kolom. Pada langkah balik katup periksa mundur dan pelarut ditarik ke dalam ruang. Pada pompa balik satu kepala 50% dari waktu mau fase bail mengalir ke bolak kolom dan 50% dari waktu ruang diisi ulang. Selanjutnya, contoh perangkat pendahuluan. Berbagai pengenalan sampel ada manual dan otomatis, yang terutama menggunakan katup mekanisme, memberikan presisi yang sangat baik dan mudah digunakan. Ketika katup berada dalam posisi beban lob sampel umumnya 10 hingga 50 UL dalam volume terisi. Untuk hasil terbaik 2-5 kelebihan kali lipat dari sampel harus melewati loop untuk memastikan bahwa sebelumnya sampel telah dibersihkan secara menyeluruh. Memutar katup dari beban ke posisi menyuntikkan menghubungkan sampel loop untuk aliran fase gerak tekanan tinggi di mana sampel dikirim dari kolom. Oke, terima kasih Saudari Izatul. Untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Saudara Amiruddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan tema para materi dari Iza Nur Izatul Khairia. Selanjutnya yaitu peran detektor. Peran penting dari detektor HPLC adalah untuk memantau zat terlarut yang dielusi dari kolom. Detektor menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan tingkat beberapa properti fase gerak atau zat pelarut. Detektor dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu detektor properti massal dan detektor properti zat terlarut. Detektor yang mengukur properti fase terlarut dan bergerak seperti detektor indeks bias adalah detektor properti massal. Demikian juga detektor yang mengukur properti dari zat terlarut hanya sebagai detektor UV adalah detektor properti soul out. Detektor properti terlarut secara signifikan lebih sensitif dibandingkan massal probe detektor RT. Di urutan 1000 times atau lebih, beberapa karakteristik dari HPLC yang baik detektor adalah kesesuaian, linearitas, prediktabilitas dalam respon, reliabilitas, non-destructiveness, kemudian penggunaan dan
volume mati yang rendah. Selanjutnya, yaitu jenis detektor absorbansi. 3 jenis detektor absorbansi yang tersedia, tetap wavelength, variabel wavelength, dan fotodioda larik. Sebuah fixed valence detektor menggunakan sumber cahaya yang memancarkan pepatahum intensitas cahaya pada satu atau beberapa panjang gelombang distrik yang terisolasi oleh aproprimakan filter. Untuk ujian dengan lampu yang biasa digunakan merkuri, panjang gelombang 254, 280, 313, 334, dan 365 neomikron dapat dipilih. Sebuah fixed wavelength detektor adalah yang paling sensitif dan paling mahal dari 3, tetapi infleksibel dalam seleksi panjang gelombang. Detektor panjang gelombang variabel menggunakan pita yang relatif lebar. Spektrofotometer UV atau visible menawarkan peningkatan jumlah UV dan panjang gelombang terlihat, tapi maulang mahal daripada fixed. Wavelects untuk menghasilkan spektrum waktu nyata untuk setiap zat terlarut yang dielusi. Digunakan larik fotodioda. Perbandingan fakta yang dihasilkan kromatograf dikali dengan spektrum yang diketahui berguna untuk identifikasi zat terlarut. Selain itu, perangkat lunak telah dirancang untuk mengevaluasi kemurnian puncak dengan data yang dihasilkan lari dioda. Kerugian utama dengan teknologi panjang gelombang pemindai adalah hilangnya sensitivitas. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk membawa materi selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk saudari kita, saudari WOD Amrina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Amiruddin. Adapun materinya yaitu kromatologi praktis. Praktis telah menjadi metode kromatologi yang paling umum digunakan. Istilah fase normal atau fase terbalik digunakan dalam kromatologi partisi untuk menggambarkan sifat relatif fase gerak dan fase diam. Pelapor kromatografi digunakan Higgins fase diam. Pelapor kromatologi digunakan Higgins fase diam polar seperti alumina atau siliki bersama dengan fase gerak relatif non-polar sebagai heksana atau impropletif relatif profil. Pelarut ditentukan dengan menggunakan Polaris Index. Selanjutnya, kedua, kromatografi adsorpsi kromatografi. Adsorpsi atau cairan padat umumnya digunakan untuk pemisahan kecil yang sangat senyawa rendah dalam pelarut non-polar. Terlarut secara fisik teradsorpsi pada fase diam. Dan zat pemisahan hasil dari perbedaan kekuatan absorpsi meskipun ada beberapa putaran antara absorpsi dan bagian itu pada kromatografi. Modes dianggap saling melengkapi. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita, untuk saudara Lakuto. Tempat dan waktu saya persilahkan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, permohonan maaf saya kepada teman-teman karena baru sempat hadir karena ada kesibukan lain tadi di kelurahan. Jadi perkenalkan, nama saya Lakuto, NIM D1B1170066. Jadi kali ini saya akan membacakan materi mengenai difraksi sinar X. Difraksi sinar X adalah serbaguna analitik teknik untuk memeriksa padatan kristal yang meliputi keramik, logam, bahan elektronik, bahan geologi, organik, dan polimer. Material ini mungkin bubuk, kristal tunggal, film tipis multilayer, lembar, serat, atau bentuk tidak teratur, depending pada pengukuran yang diinginkan. Difraktometer sinar X dibagi menjadi dua kelas, kristal tunggal dan bubuk. Difraktometer kristal tunggal paling sering digunakan untuk menentukan struktur molekul bahan baru. Difraktometer bubuk secara rutin digunakan untuk fase identifikasi dan analisis fase kuantitatif, tetapi dapat dikonfigurasi untuk banyak aplikasi, termasuk variabel studi, elektronik suhu, tekstur, dan analisis es merumput difraksi kejadian, dan reflektometri. Selanjutnya, cara kerja difraksi sinar X. Sistem difraksi serbuk dasar terdiri dari sumber X-ray, 2 lingkaran goniometer, 0 dan 20 lingkaran, tahap sampel, detektor dan komputer untuk kontrol instrumen, dan analisis data. Sistem difraksi kristal tunggal 4 lingkaran dasar terdiri dari sumber sinar X, 2 lingkaran goniometer, W dan 20 lingkaran. Buayan Eulerian tertutup, lingkaran RT dan X, detektor dan komputer untuk kontrol instrumen, dan analisis data. Komponen utama dari sistem difraksi dijelaskan berendah along dengan beberapa spesial instrumen Z. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Oke, untuk pemateri selanjutnya saya sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya itu generator dan goniometer. Generator modern kompak, tidak lagi membutuhkan minyak besar. Instant kit laboratorium X-cast rice sumber air Hulel. Disegel X-ray tabung dengan output 1-3 kW. Kekuatan limit adalah governed oleh kemampuan untuk menghilangkan panas dari anoda. Generator anoda berputar menyediakan hingga 18 kW karena area yang sama pada anoda tidak terus-menerus dipanaskan. Peningkatan daya menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan kompleksitas keseluruhan daripada generator tabung tertutup. Oke, next. Goniometer merupakan perangkat yang terdiri dari 2 drive independen yang menyediakan gerak akurat dan tepat dari tahap sampel dan detektor. 0/20 konfigurasi atau tabung dan detektor 0/0 konfigurasi. Dalam konfigurasi lainnya, goniometer dapat diorientasikan untuk menjaga agar sampel tetap horizontal atau vertikal. 0/0 konfigurasi mempertahankan sampel dalam tetap dan biasanya horizontal dalam posisi yang sering diinginkan selama studi variabel suhu. Ketika memeriksa padatan granular atau when kitting sampler checkers, sistem Crête-Eulerian seperti difraktometer kristal tunggal selalu dikonfigurasi dengan sumber sinar X tetap dan dengan goniometer dalam kedalaman datar. Sistem goniometer ganda berbagai sumber sinar X yang umum. Mereka provide output yang tinggi dengan penukaran sampel ganda atau kemampuan untuk menjalankan sampel rutin dan tidak rutin, seperti variabel suhu tanpa figur instrumen. Oke, next. Tahapan sampel perlengkapan.
Cradle Eulerian adalah perangkat mekanis untuk memiringkan dan memutar sampel. Ini menghubungkan serbuk di faktometri menjadi sistem 4 lingkaran. Lingkaran W atau 6, 20, 0, dan X. Untuk pemeriksaan orientasi sampel, tekstur atau tegangan sisa. Cradle Eulerian tertutup memiliki lingkaran X lengkap dan merupakan difraksi sinar X yang digunakan pada difraktometer kristal tunggal dan difraktometer serbuk tradisional yang dikonfigurasi untuk tekstur pengukuran. Pengukuran tekstur memperoleh figur kutub di mana intensitas diukur untuk pantulan tertotion tetap pada 0 dan 20 sambil memvariasikan 0 dan X. Informasi ini menunjukkan distribusi orientasi kristalit. Untuk pengukuran tegangan dan tekstur, lingkaran Eulerian terbuka 20 sudut tinggi, di mana pergeseran puncak yang relatif besar dapat diamati. Ruang lingkungan memungkinkan eksperimen pada suhu rendah atau tinggi dan tekanan di bawah atmosfer terkontrol, seperti oksidasi, reduksi, inert, dievakuasi, dan lembab di atmosfer. Terdapat ruang untuk melakukan eksperimen hingga suhu. Next. Apa itu tunggal kristal difraksi? Menentukan susunan atom dalam kristal padat adalah aplikasi utama tunggal difraksi kristal. Proses umumnya adalah sebagai berikut. Sebuah sampel diposisikan di tengah insiden X-ray beam, koordinat sudut perkiraan dari 10 atau lebih, refleksi diperoleh X-ray difraksi dari pengukuran awal yang dilakukan dengan kaset film sebagai pengganti detektor titik, dengan rutinitas pencairan otomatis dan detektor titik atau dengan detektor area. Nilai awal ini dioperasikan dengan prosedur berulang. Index rutin kemudian menentukan unit yang selalu sesuai parameter kisi dan matris orientas akurat untuk kristal. Setelah orientas matris ditentukan, lokasi sudut dari semua refleksi dapat dihitung. Data intensitas dikumpulkan untuk pengumpulan data yang tertunda pada simetri kristal dan detektor tipe titik atau area. Koreksi diterapkan untuk faktor-faktor instrumental dan untuk efek polarisasi, absorpsi, dan kemungkinan sampel dekomposisi. Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya pada chapter 1 atau bab 1 tentang kromatografi gas termasuk ke dalam instrumen gravimetrik. Dan untuk chapter atau bab ke-9 kromatografi cair termasuk juga ke dalam instrumen gravimetrik. Dan bab terakhir yaitu bab 18 tentang difraksi sinar X termasuk ke dalam instrumen spektrofotometrik. Oke, next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa. Terus kami juga terkendala di jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.